Saya Nazwa Nurulia Asyifa, saya akan mempresentasikan tentang definisi keterampilan dasar konseling. Keterampilan dasar konseling merupakan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan klien dan mengkomunikasikannya kembali kepada klien. Keterampilan dasar konseling adalah kegiatan penguasaan keterampilan atau teknik-teknik konseling dasar yang berbentuk konselor, berupa simulasi konseling sebagai kegiatan aplikasi kompetensi dasar. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas terapan dari latihan profesi dalam berbagai kegiatan dan pengalaman nyata tentang pelaksanaan konseling. Bentuk kegiatannya meliputi aspek perencanaan program, metode dan teknik, serta sistematika laporan kegiatan. Selain itu juga, keterampilan dasar konseling adalah suatu cara memberikan penguasaan teknik-teknik konseling tunggal kepada calon konselor, di mana setiap teknik konseling itu dilatihkan satu persatu secara bertahap. Latihan itu dilengkapi dengan perekaman video dan rekaman tape recorder. Pada akhir latihan diadakan evaluasi dan diskusi setelah menonton atau mendengar kaset atau pemutaran video tersebut. Pengamat dan pembimbing memberikan pula penilaian dan masukan untuk bahan diskusi. Keterampilan dasar konselor. Nah, di sini tuh ada beberapa teknik tentunya dalam keterampilan dasar konseling, terutama untuk konselornya sendiri. Nah, yang pertama itu ada perilaku attending atau menghampiri konseling. Nah, dimana kan di attending di sini seperti perhatian ya. Nah, attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang nyaman dan juga kondusif, sehingga klien itu bebas untuk mengekspresikan atau menggunakan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya. Nah, perilaku attending di sini juga dapat dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku non-verbal, bahasa lisan, dan juga kontak mata. Terus, untuk poin yang kedua itu ada opening atau pembukaan. Di sini juga konselor harus bisa untuk memusatkan kliennya supaya klien itu menjadi nyaman kepada konselor. Nah, adapun ini menurut Supriyo dan Murawarman, opening atau pembukaan adalah keterampilan atau teknik untuk membuka, memulai komunikasi hubungan konseling. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk membina hubungan baik antara konselor dengan klien. Nah, di sini tuh klien menjadi bebas dan juga nyaman dan terbuka ketika mengungkapkan semua permasalahannya. Dalam penggunaan teknik ini, modalitas yang digunakan oleh konselor bisa menggunakan verbal juga non-verbal. Nah, verbalnya itu seperti menjawab salam, terus juga menyebutkan nama klien ketika sedang melaksanakan konseling. Terus untuk non-verbal sendiri yaitu seperti jabat tangan, senyum manis, terus juga mengiringi klien ke tempat duduk dan juga kontak mata, sesekali juga mengganggu seperti mendengarkan apa yang diceritakan oleh konseling itu. Terus yang ketiga itu ada acceptance atau penerimaan. Ya, di sini penggunaan acceptance yaitu bertujuan agar klien merasa dihargai dan diterima keberadaan, yang dimana penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan klien. Nah, di sini juga penggunaan acceptance ini bertujuan agar klien merasa dihargai dan diterima keberadaannya dalam penggunaan teknik ini. Nah, teknik ini juga digunakan oleh konselor agar bisa menggunakan verbal dan juga non-verbal. Verbalnya itu seperti mengatakan, oh ya, terus saya dapat mengerti, saya dapat memahami, saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Itu contoh dari kata-kata verbal. Sedangkan untuk non-verbal itu seperti anggukan kepala dan juga kontak mata. Terus yang poin keempat itu ada restatement atau pengulangan. Restatement ini atau pengulangan kembali adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien. Nah, di sini itu
sangat penting ketika melaksanakan proses konseling. Penggunaan restatement di sini bertujuan untuk menemukan inti dari masalah yang dimudahkan konselor dan memberikan solusi pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh kliennya sendiri. Terus ada poin yang kelima itu ada reflection of feeling atau pemanggilan perasaan atau sering kita sebut juga refleksi. Nah, di sini itu refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan ketika melaksanakan layanan konseling. Nah, reflection on feeling atau pemantauan perasaan ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Penggunaan reflection on feeling ini bertujuan untuk memperjelas apa yang sebenarnya dirasakan oleh klien dan juga mendorong klien agar lebih terbuka dan agar klien lebih percaya diri dalam mengungkapkan permasalahannya. Terus juga dalam menggunakan teknik ini, modalitas yang digunakan konselor itu seperti agaknya, rupanya, nada-nadanya, terus kelihatannya dan nampaknya. Terus yang poin keenam itu ada clarification atau klarifikasi. Nah, di clarification ini ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien agar menggunakan kata-kata baru dan segar. Nah, tujuan klarifikasi ini adalah supaya klien dapat menyatakan pesannya seperti pesan, entah itu pesan perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan jelas dan juga alasannya logis dan dapat diilustrasikan oleh perasaan dengan cermat. Terus untuk penggunaan clarification ini bertujuan untuk mengungkapkan isi pesan utama yang disampaikan oleh klien dan untuk memperjelas atau mempertegas isi pesannya. Jadi untuk memperjelas apa sih yang dimaksud dengan klien itu. Terus contohnya itu dalam clarification ini, contoh katanya itu seperti intinya bagaimana, prinsipnya gimana, artinya gimana. Jadi untuk memperjelas apa yang dikatakan oleh klien jika sulit untuk dipahami. Terus poin yang ketujuh itu ada paraphrasing. Paraphrasing di sini adalah kata-kata yang dimana kan kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Nah, paraphrasing di sini sama seperti merefleksikan kembali apa yang dibicarakan oleh klien. Jadi di sini tuh konselor sangat penting untuk bisa ataupun mampu untuk merefleksikan ketika seorang klien sudah menceritakan permasalahannya. Nah, dalam penggunaan paraphrasing ini bertujuan untuk menyatakan kembali ungkapan klien, memberi arahan jalannya, wawancara konseling, dan pengecekan kembali persepsinya. Nah, konselor ini mengungkapkan kembali persepsi yang diungkapkan oleh klien itu sendiri. Dalam menggunakan teknik ini, konselor itu biasanya mengatakan seperti jadi Anda berpikir bahwa titik-titik misalnya, terus menurut Anda bagaimana gini itu contoh kata-katanya. Terus yang ketiga itu ada structuring atau pembatasan. Nah, di sini itu untuk structuring sendiri itu adalah proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas, dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Nah, di sini structuring memberikan kerangka kerja atau orientasi terapi kepada klien. Penggunaan structuring bertujuan agar terjalin persamaan pandangan antara konselor dan klien agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling dan klien menjadi siap dalam proses konseling. Dalam penggunaan teknik ini juga, konselor menggunakan kata-kata atau pemahamannya seperti menurut pemahaman saya tentang konseling ini gini. Terus untuk memperlancar proses konseling kita melaksanakan seperti ini ya. Jadi untuk struktur itu kita merencanakan dulu bersama klien supaya mencapai tujuan yang sama gitu. Untuk yang poin ke-9 itu ada leading, di mana penggunaan leading ini bertujuan untuk mendorong klien untuk merespon pembicaraan dalam proses konseling, terutama
pada pembicaraan awal dan mengeksplorasi isi pembicaraan klien dengan faktor-faktor lain yang signifikan. Nah, leading adalah teknik keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal lain secara langsung. Dalam penggunaan teknik ini juga, konselor menggunakan modalitas ataupun contoh kata-katanya seperti apakah, bagaimana. Coba jelaskan. Jadi supaya itu menggali lagi lebih dalam agar klien itu berbicara dengan tentang permasalahannya itu. Terus untuk poin yang ke-10 ada silent atau kita bisa disebut juga diam. Nah, silent di sini itu adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dengan klien dalam proses konseling. Penggunaan silent ini bertujuan agar klien dapat istirahat untuk mengorganisasikan pikiran, perasaan, dan kalimat selanjutnya dan memotivasi klien untuk mencapai tujuan konseling. Nah, arti dalam silent di sini bukan berarti tidak ada komunikasi, tetapi tetap terjalin komunikasi yaitu melalui perilaku nonverbal. Jadi dalam penggunaan teknik ini konselor tidak mengatakan apa-apa tetapi menunjukkan ekspresi wajah seperti respon dari pertanyaan klien. Terus untuk poin selanjutnya yaitu ada reassurance atau penguatan dukungan. Penguatan dukungan ini adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri terhadap dirinya sendiri gitu. Terus dalam penggunaan reassurance ini bertujuan untuk meyakinkan klien terhadap keputusan yang diambil oleh klien itu sendiri. Untuk poin selanjutnya ada poin selanjutnya ada rejection atau penolakan. Nah, rejection ini adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya ataupun orang lain. Nah, dalam penggunaan rejection di sini itu bertujuan untuk mencegah klien bertindak yang merugikan dirinya secara umum, yaitu ada dua jenis penolakan di dalam konselor. Nah, yang pertama itu ada penolakan secara halus dan yang kedua ada penolakan secara langsung. Nah, penggunaan penolakan di sini secara halus itu menggunakan modalitas seperti coba pikirkan lagi rencana kamu. Saya tidak setuju dengan rencana kamu. Nah, seperti itu contohnya untuk penolakan secara halus. Sedangkan untuk penolakan secara langsung itu menggunakan modalitas seperti jangan lakukan itu. Jadi secara langsung kan langsung di hadapannya kayak langsung jangan. Itu penolakan secara langsung. Terus yang poin selanjutnya itu ada advice atau saran dan nasihat. Nah, advice di sini adalah keterampilan teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakannya. Juga nasihat ini diberikan jika klien memintanya. Nah, penggunaan advice di sini bertujuan agar klien lebih jelas dalam memahami keputusannya. Secara umum ada tiga jenis advice, yaitu advice langsung, advice persuasif, dan advice alternatif. Untuk yang pertama itu ada advice langsung. Advice langsung di sini adalah saran atau nasihat yang diberikan langsung kepada klien berupa fakta jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Nah, penggunaan advice langsung di sini itu seperti contohnya itu sebaiknya kamu seperti ini, terus semestinya titik-titik gitu. Untuk advice persuasif seperti saran nasihat yang diberikan konselor bila mana klien telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dalam rencana yang akan dilakukan. Penggunaan advice persuasif ini menggunakan modalitas seperti berdasarkan alasan kamu titik-titik maka ini gitu, seperti itu contohnya.
untuk advice alternatif, nasihat atau saran yang diberikan konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk penggunaan advice alternatif ini menggunakan modalitas seperti mari kita bicarakan bersama, mari kita diskusikan bersama. Karena kamu kan udah tahu nih kelebihan dan kekurangan kamu misalnya, jadi mari kita bicarakan bersama gitu. Terus yang ke-14 ada summary atau ringkasan atau kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan di sini adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan oleh klien pada proses komunikasi konseling. Nah, untuk penggunaan summary di sini itu bertujuan untuk membantu atau menyimpulkan apa yang disampaikan oleh klien, yang dimana kesimpulan adalah berdasarkan perolehan selama proses konseling. Nah, dalam summary di sini pun ada dua jenis, yaitu ada summary bagian dan juga summary keseluruhan atau ringkasan bagian dan juga ringkasan keseluruhan atau akhir. Berita itu yang di summary bagian itu seperti untuk sementara ini kamu itu mengalami seperti ini, sedangkan sejauh ini kamu sudah bercerita seperti ini. Nah, untuk summary akhir itu sebagai kesimpulan akhir, jadi sebagai puncak pembicaraan kita, itu sebagai penutup pembicaraan kita seperti ini. Itu untuk summary akhir atau ringkasan akhirnya. Terus yang poin ke-15 itu ada konfrontasi atau pertentangan. Nah, untuk konfrontasi di sini merupakan suatu respon verbal yang digunakan oleh konselor untuk menyatakan adanya diskrepansi atau kesenjangan antara perasaan, pikiran, dan perilaku klien, seperti yang tampak pada pesan-pesan yang dinyatakannya. Nah, untuk penggunaan konfrontasi ini bertujuan untuk menyadarkan klien agar adanya kesenjangan-kesenjangan, perbedaan-perbedaan dalam pemikiran, perasaan, dan juga perilakunya. Nah, konfrontasi di sini berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran klien dengan memberikannya informasi yang mungkin terlewatkan atau tidak teridentifikasi olehnya. Dalam penggunaan teknik ini, konselor menggunakan modalitas seperti mengatakan seperti ini. Tadi Anda mengatakan bahwa di titik-titik-titik sementara titik-titik-titik. Nah, itu contoh dari konfrontasi itu sendiri. Terus seperti ada contoh lagi seperti ini. Awalnya Anda mengatakan seperti ini, tapi sekarang seperti ini. Jadi itu kan harus dijelaskan kembali kan oleh konselornya gitu. Jadi pas nanti bagaimana gitu ditanyakan kembali kepada kliennya. Terus selanjutnya itu ada interpretasi atau penafsiran. Nah, di sini interpretasi sendiri itu merupakan suatu keterampilan yang melibatkan pemahaman dan pengkomunikasian makna pesan-pesan klien. Interpretasi di sini merupakan usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien berdasarkan atas teori-teori tertentu. Penggunaan interpretasi ini bertujuan untuk membantu klien untuk lebih memahami dirinya, sendiri. Yang terakhir ada termination atau pengakhiran. Termination atau pengakhiran di sini adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling benar-benar telah berakhir di hari tersebut, seperti itu. Terus untuk penggunaan termination ini bertujuan untuk tercapainya pemahaman antara konselor dan juga klien atas apa yang ingin dicapai oleh konselor dan klien itu sendiri, serta terbentuknya peta kognitif. Nah, dalam penggunaan teknik ini, modalitas yang digunakan oleh konselor bisa menggunakan verbal dan juga non-verbal. Nah, contoh verbalnya itu seperti mengatakan, baik, waktu telah menunjukkan pukul titik-titik-titik misalkan. Nah, sesuai atau kayak kan udah disepakati nih di awalnya, sekarang kita selesai pukul sekian, dia bilang sesuai dengan kesepakatan karena kita selesai pukul segini jadi kita akhiri. Itu untuk verbal. Nah, untuk non verbalnya itu seperti melihat jam dan melihat kondisi klien. Jadi konselor itu melihat jam dan juga melihat kondisi klien, seperti itu.
Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Maulana Munajat. Di sini saya akan membawakan teknik asesmen yang diaplikasikan dalam setting trauma. Nah, ada 6 teknik yang dapat diaplikasikan dalam setting trauma ini, yaitu yang pertama initial assessment, yang dimana pengkajian awal yang dilakukan pada menit pertama dalam menangani kegawat daruratan pada pasien trauma yang sangat berat dan menentukan keselamatan pasien. Initial assessment ini merupakan suatu siklus penilaian yang dilakukan dengan cepat untuk menangani pasien gawat dan kritis yang diikuti dengan tindakan resusitasi. Nah, dalam setting trauma ini, initial assessment dilakukan dengan cara yang cepat dan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengatasi luka-luka yang berbahaya pada pasien. Proses ini meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama primary survey, yang dimana tahapan ini meliputi penilaian awal yang cepat dan sistematis terhadap pasien trauma, termasuk penilaian airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Terus yang kedua ada tahapan secondary survey, yang dimana tahapan ini dilakukan setelah primary survey tadi, yaitu penilaian lanjutan yang lebih detail dan sistematis terhadap pasien trauma, termasuk penilaian fisik, riwayat medis, dan hasil laboratorium. Terus yang ketiga ada definitive treatment or transfer, yang dimana tahapan ini dilakukan setelah secondary survey tadi, yaitu penilaian yang lebih lanjut, yang lebih detail dari teknik yang tadi. Terus teknik yang kedua ada checklist pengalaman traumatis, atau yang bisa disingkat CPT atau CPT, instrumen asesmen cepat bagi penyintas bencana yang dinamakan checklist pengalaman traumatis. Nah, CPT ini juga biasa digunakan untuk mengukur trauma pada individu yang telah mengalami trauma, seperti korban bencana korban bencana alam, korban kekerasan, dan korban peperangan. Nah, CPT juga digunakan untuk mengukur tingkat trauma pada individu yang telah mengalami trauma. Terus CPT ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti CPT dapat digunakan untuk mengukur trauma pada individu yang telah mengalami trauma, sehingga dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan trauma. CPT juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat trauma pada individu yang telah mengalami trauma, sehingga dapat membantu dalam menentukan tingkat keparahan trauma. Nah, CPT juga dapat digunakan untuk mengukur efek trauma pada individu, sehingga dapat membantu dalam menentukan apakah individu tersebut telah mengalami trauma yang berat ataupun trauma ringan. Namun, CPT ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti CPT dapat digunakan untuk mengukur trauma pada individu yang telah mengalami trauma, sehingga dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan trauma. CPT dapat digunakan untuk mengukur tingkat trauma pada individu yang telah mengalami trauma, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan keparahan trauma. Jadi si CPT ini hanya akan membantu dari individunya saja. Terus yang ketiga ada Harvard Trauma Questionnaire, atau yang singkat HTQ. Nah, instrumen asesmen trauma yang digunakan untuk mengukur tingkat trauma HTQ ini merupakan kuesioner kuantitatif yang berfungsi mengungkap tingkat gejala trauma yang dialami oleh individu. Nah, HTQ ini terdiri dari 42 item yang merupakan daftar gejala trauma. Cara merespon item dalam HTQ ini adalah dengan memilih salah satu di antara 4 pilihan respon, yang dimana terdapat tidak sama sekali, atau sedikit, atau kadang-kadang, ataupun sering. Nah, skor bergerak dari angka 0 hingga 3. Skor 0 diberikan untuk respon tidak sama sekali, sedangkan skor 3 diberikan untuk respon sering. Nah, skor HTQ ini merupakan jumlah total dari skor tiap item. Contoh item HTQ adalah pemikiran yang berulang atau ingatan tentang kejadian yang menyakitkan atau mengerikan, merasa gugup, mudah terkejut, dan kurang tertarik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terus teknik yang keempat adalah Halsted Drayton Neuropsychological Battery atau HNNB, yang dimana asesmen yang dapat digunakan pada penderita PTSD atau asesmen neuropsikologi untuk penderita post traumatic stress. HRNB ini adalah rangkaian tes neuropsikologis komprehensif yang digunakan untuk menilai kondisi dan fungsi otak.
HRNB ini pertama kali dikembangkan oleh Ward C. Halstead yang merupakan ketua dari Departemen Psikologi di Universitas Chicago, Amerika, bersama dengan mahasiswa doktoralnya yaitu Ralph Raitan. Nah, HRNB ini didasarkan pada prosedur psikologi eksperimental yang pertama kali digunakan oleh Halstead untuk menyelidiki gangguan kemampuan manusia yang mengalami cedera otak. Halstead, Raitan, neuropsikologi bakteri ini juga saat ini terdapat jenis tes yang paling banyak digunakan dalam HRNB ini adalah the kategori test, tactual performance test, space sound, perception test, rhyme test, dan ada beberapa lagi teknik tes yang terdapat dalam HRNB ini. Terus yang kelima ada Montreal Cognitive Assessment atau yang bisa disingkat MOCA. Nah, alat asesmen yang dapat digunakan pada penderita PTSD juga. Nah, asesmen neuropsikologi untuk penderita post traumatic stress. Teknik ini dikembangkan sejak tahun 1992 dan pertama kali dirilis pada tahun 1996. MOCA ini telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai alat tes screening kognitif bagi penyakit Alzheimer dan gangguan lainnya, serta digunakan di berbagai institusi kesehatan. MOCA ini dapat mendeteksi beberapa fungsi kognitif seperti memori jangka pendek, fungsi eksekutif, gangguan perhatian, konsentrasi, memori kerja, bahasa, dan orientasi pada waktu dan tempat. Nah, versi awal MOCA ini mencakup 10 domain kognitif dengan menggunakan tugas kognitif yang cepat, sensitif, dan mudah dikelola. MOCA telah dimodifikasi secara berulang berdasarkan lebih dari 5 tahun penggunaan secara klinis. Versi tes awal diberikan kepada 46 pasien yang kebanyakan didiagnosis dengan penyakit MCI atau ID yang datang ke klinik memori Universitas Sherbrooke Neuro Rapid. Dengan keluhan kognitif, MCA dapat digunakan untuk mengungkapkan gangguan kognitif yang berhubungan dengan gangguan yang mengurangi kemampuan keberfungsian seperti gangguan Alzheimer, gangguan Huntington, Parkinson, tubuh lewi, stroke, demensia temporal, gangguan tidur, tumor otak, sklerosis ganda, trauma kepala, depresi, skizofrenia, dan lain-lain. Terus materi yang terakhir adalah teknik yang adalah Psychological First Aid atau PFA, intervensi psikologi yang diharapkan mengurangi terjadinya stres, menemukan kebutuhan utama, meningkatkan kemampuan menghadapi masalah, coping, dan mendorong terjadinya penyesuaian diri dengan kondisi pasca bencana. PFA ini meliputi beberapa teknik mendengar aktif dan relaksasi. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan praktik. PFA ini digunakan untuk membantu individu yang mengalami trauma akibat bencana dengan memberikan dukungan sosial dan emosional. Teknik PFA ini meliputi pengamatan lingkungan penyintas, mendengarkan, dan menghubungkan penyintas dengan kebutuhan dasar mereka. Mungkin sekian dari saya. Nama saya Amanda Salsabila. Di sini saya akan memaparkan tentang kendala prosedur pelaksanaan asesmen dalam setting trauma. Kendalanya yang pertama itu ada respon emosional, di mana individu yang mengalami trauma itu mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman traumatis yang mereka alami secara verbal karena respon emosional mereka yang kuat. Nah, contohnya saat mereka itu sulit mengungkapkan perasaan, itu akan membuat si yang asesmennya atau yang akan mengasesmennya dia itu merasa kesulitan karena apa sih perasaan yang sedang mereka alami atau perasaan apa yang sedang mereka rasakan saat itu. Mereka yang mengalami trauma itu tidak bisa mengungkapkan apakah saya sedang kesal atau saya sedang marah atau saya sedang sedih. Begitupun misal kalau misalnya mereka merasa sedang marah tapi si yang trauma itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya kalau dia sedang marah. Nah, hal itu membuat si asesmennya sulit untuk diperdalam lagi. Nah, selanjutnya yang kedua itu kurangnya kepercayaan.
Individu yang mengalami trauma mungkin memiliki kepercayaan yang rendah terhadap orang lain, termasuk para profesional yang melakukan asesmen. Kenapa sih trauma itu bisa membuat tidak percaya dengan orang lain atau dengan siapapun? Karena trauma itu dapat membuat mereka atau si orang yang kena traumanya itu percaya nih bahwa orang lain tidak dapat diandalkan atau orang lain itu tidak dapat menjadi pelindung bagi mereka gitu. Selain tidak percaya dengan orang lain, si yang trauma itu juga kesulitan percaya dengan institusi. Kayak contohnya dia tidak percaya lagi dengan pemerintahan, organisasi, atau agama. Mereka mungkin percaya bahwa institusi itu tidak dapat melindungi mereka atau tidak dapat diandalkan lagi, kayak gitu. Terus selain dengan yang tadi saya sebutkan, mereka yang mengalami trauma juga tidak percaya dengan diri sendiri. Nah, trauma ini dapat membuat individu mengalami kesulitan untuk mempercayai dirinya sendiri. Mereka mungkin memiliki kepercayaan yang rendah terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengatasi situasi yang sulit untuk mempertahankan diri sendiri, yang ya karena memang pada awalnya dia itu sulit untuk mengungkapkan perasaan, sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, akhirnya dia tidak percaya diri. Yang ketiga, kendalanya itu keterbatasan komunikasi. Beberapa individu yang mengalami trauma mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara jelas dan terbuka mengenai pengalaman traumatis mereka kepada yang mau nge-asesmennya. Karena tadi sulit mengungkapkan apa yang dia sedang rasakan, terus apa yang sedang dia alami saat ini, dia itu kayak sulit banget buat diungkapkan gitu. Nah, jadilah adanya keterbatasan komunikasi. Selanjutnya yang keempat ada retraumatisasi, di mana proses asesmen yang kurang sensitif dan tidak terapeutik dapat menyebabkan individu yang mengalami trauma itu akan mengalami retraumatisasi, di mana mengalami trauma kembali secara emosional. Contohnya itu kalau misalnya kurang adanya kesadaran terhadap peran dukungan emosional. Nah, proses asesmen yang tidak sensitif dapat memahami secara tepat peran dukungan sosial sehingga tidak dapat menangani secara efektif perasaan dan pengalaman si yang trauma tersebut. Nah, contohnya itu tidak adanya kesadaran terhadap peran dukungan sosial. Nah, jika tidak adanya dukungan sosial akan terjadi itu tidak efektif ketika menangani perasaan atau pengalaman si trauma kayak gitu. Kalau misalnya dianya nggak percaya diri gitu, terus nggak ada dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya, itu malah makin dia down, makin dia terpuruk dan bisa mungkin pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Jika peran dukungan sosial ini berjalan dengan baik gitu, contohnya kayak dipuji nih, kayak ih kamu hebat banget, sudah bertahan sampai sejauh ini, terus kamu kuat, kamu bisa menghadapi trauma yang kamu alami saat ini. Nah, dari ungkapan yang dukungan sosial tersebut itu bikin si traumanya itu kayak ada semangat meskipun tumbuhnya kecil gitu, kayak bisa aku ternyata emang hebat gitu, bisa bertahan sampai sejauh ini kayak gitu. Lalu yang terakhir itu ada keterbatasan sumber daya. Dalam setting trauma terkadang dapat keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi ketersediaan layanan asesmen yang komprehensif dan mendukung. Keterbatasannya itu apa saja sih? Yang pertama ada keterbatasannya staff, terus keterbatasan infrastruktur, ada kekurangan biaya atau keterbatasan biaya, terus ada juga keterbatasan akses, di mana mungkin individu itu tinggal di daerah terpencil
yang tidak memiliki akses layanan asesmen komprehensif, jadi sulit dijangkau ke daerah-daerah yang terpencil. Terus keterbatasan teknologi, misalnya itu kurangnya akses internet atau perangkat lunak yang sesuai dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan alat asesmen yang komprehensif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada cara menginterpretasikan dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari klien. Menginterpretasikan dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari pengamatan klinis dalam asesmen trauma memerlukan pemahaman yang holistik dan sensitif. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, pemahaman konteks. Mulailah dengan memahami konteks individu yang mengalami trauma, termasuk sejarah kehidupan, pengalaman traumatis, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi mereka. Yang kedua, ada pengamatan fisik dan perilaku. Perhatikanlah ekspresi emosional klien, tingkat kegelisahan, respon terhadap stimulus tertentu, dan tanda-tanda fisik yang mungkin terkait dengan pengalaman trauma. Dan yang ketiga, ada analisis respon emosional individu terhadap topik atau situasi yang memicu reaksi trauma, serta cara individu mengelola emosi dan stres. Terus yang keempat, ada pengamatan interaksi sosial. Kita harus mengamati pola hubungan interpersonalnya, dukungan sosial yang dimiliki klien, dan kemampuan individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, ada integrasi informasi, di mana kita akan menggabungkan informasi dari pengamatan klinis dengan data lain seperti riwayat medis, hasil tes psikologis, dan informasi dari sumber lain untuk pemahaman yang komprehensif. Yang keenam, ada mempertimbangkan konteks kultural. Kita sebagai konselor harus memperhatikan faktor konteks kultural yang mempengaruhi respon individu terhadap trauma yang dimilikinya. Yang ketujuh, ada membuat hipotesis dan rencana tindak lanjut. Berdasarkan interpretasi informasi yang kita dapat, kita harus membuat hipotesis, diagnosis, identifikasi kebutuhan intervensi, dan rencana tindak lanjut yang sesuai.